Terkait pemberitahuan yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, yaitu Profesor Yanto, dengan tegas menyatakan bahwa terkait Saudara Rasman Nasution dan Saudara Firdaus dibekukan berita acara sumpah advokat yang dimiliki oleh mereka berdua. Hal ini ditegaskan karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Saudara Rasman Nasution dan Saudara Firdaus sangat-sangat tidak mencerminkan bahwa mereka adalah sebagai seorang pengacara. Kemudian, keputusan ini dinilai oleh pihak Mahkamah Agung bahwa tindakan mereka telah melanggar selain kode etik advokat, juga melanggar undang-undang advokat, terutama di pasal 4 terkait sumpah advokat. Ini yang diambil oleh keputusan yang diambil oleh pihak Mahkamah Agung karena menjaga marwah dan wibawa daripada pengadilan. Karena apa? Tindakan Saudara Rasman Nasution dan Saudara Firdaus telah merusak marwah dan juga wibawa pengadilan. Dan perlu diketahui juga bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat. Nah, hal ini telah dirusak oleh mereka sendiri, yaitu Saudara Rasman Nasution dan Saudara Firdaus. Dari Ketua Pengadilan Negeri Banten telah membekukan berita acara sumpah atas nama Saudara Firdaus, dan juga Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Ambon telah membekukan berita acara sumpah atas nama Rasman Nasution. Kalau hal itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung ya, RI nomor 6 tahun 2020 itu di dalam pasal 4 ayat 5. Di situ sudah disebutkan dengan jelas kok bahwa setiap orang yang berada di dalam ruangan pengadilan itu wajib tunduk dan hormat kepada pengadilan di situ. Nah, moral yang dibentuk oleh arogansi si Saudara Firdaus dan juga Saudara Rasman sangat-sangat tidak mencerminkan sebuah profesi ya. Apalagi di sini mereka adalah seorang pengacara ya. Di sini yang harus ditata ulang mungkin oleh mereka. So, implikasi dari ini semua ada pasal 217 yang dimasukin di situ dalam bentuk laporan. Dan mereka juga harus tunduk di dalam pasal-pasal tersebut. Sifatnya hanya non litigasi. Otomatis Saudara Rasman Nasution dan Saudara Firdaus mereka tidak bisa lagi beracara di pengadilan. Mungkin kalau di luar pengadilan, yang istilah kita non litigasi bisa. Tetapi tentunya jelas mereka dengan dibekukannya berita acara sumpah, otomatis mereka sudah bukan menjadi advokat lagi. Mereka hanya menjadi mantan advokat. Sebatas pendampingan. Ini yang kami sampaikan bukan kami tendensius terhadap pribadi Rasman Nasution dan Saudara Firdaus, tidak. Tapi ini adalah akibat perbuatan mereka yang mereka lakukan sendiri, dan ini adalah konsekuensi. Berani berbuat berarti berani bertanggung jawab. Ya. Ini yang sebetulnya kami sebagai rekan-rekan sejawat advokat sangat sayangkan akan apa yang mereka lakukan. Seharusnya ketika melakukan protes terkait keberatan, mereka harus menunjukkan kemampuan mereka dalam berargumentasi secara sistematis. Artinya secara kemampuan mereka tentunya dengan narasi-narasi hukum, bukan dengan tindakan-tindakan yang notabene seperti katakanlah layaknya sebagai seorang preman jalanan. Ini yang kami sangat sayangkan. Terkait Saudara Rasman masih mendampingi Saudara Fadil, memang kan ada kuasanya. Tentunya saya katakan tadi, kalau di luar pengadilan bisa-bisa saja Saudara Rasman mendampingi Fadil. Tapi kalau kasus Fadil kemudian naik ke pengadilan, kemudian proses dalam pokok perkara,
tentunya Saudara Rasman tidak bisa lagi untuk masuk ke dalam pengadilan untuk mendampingi Fadil. Kalau di luar mungkin saya rasa bisa, tapi kalau di dalam tentunya, karena apa? Kalau masuk ke dalam persidangan, setiap pengacara harus menunjukkan bukti SK-nya, yaitu berita acara sumpah, selain KTA. Kalau cuma KTA saja tidak bisa. Terkait legalitas, karena memang Rasman masih berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Fadil. Tentunya saya katakan tadi, kalau di luar pengadilan tentunya masih bisa. Tapi memang seharusnya dengan dibekukan ini, tentunya saya bilang tadi sudah menjadi mantan advokat, tidak bisa lagi menjalankan profesi advokat. Tapi kalau mendampingi bisa saja, karena kan di luar pengadilan, karena LSM pun bisa, kan begitu logikanya. Asal jangan masuk ke pengadilan. Tentunya kalau di pengadilan pasti hakim akan menanyakan terkait berita acara sumpah. Nah, di situ Rasman tidak bisa. Betulnya sangat kaget karena memang kita juga tidak menyangka. Karena mereka juga berpikir, saya yakin dan percaya Daus bersama Rasman berpikir mereka hanya dipecat dari organisasi. Memang kalau dipecat dari organisasi KAI, tentunya mereka juga bisa masuk ke pindah ke organisasi lain. Tapi dengan dibekukan berita acara sumpah, ini sangat disayangkan juga organisasi advokat yang menerima dia. Harusnya mereka nunggu, jangan buru-buru, tunggu dulu, gitu. Akhirnya apa? Dengan mereka terima Daus, bahkan dijadikan sebagai ketua di DPD daerah. Nah, sementara berita acara sumpahnya telah dibekukan. Saya yakin mereka juga bingung pasti. Kenapa? Mereka terima Daus, oke, no problem. Tapi ketika nanti di persidangan di dalam pengadilan, tentunya tidak bisa dimasukin oleh majelis hakim, pasti dilarang. Demikian. Saya rasa lebih kepada karakter ya, dan moral. Gitu. Karena menurut saya baik belum tentu benar. Tapi kalau benar selalu jalannya baik. Kembali kepada pribadi sendiri si saudara Rasman dan juga saudara Firdaus. Kita tidak bisa menjudge terlalu jauh karena ini profesi kan, dan pengadilan itu bukan ruang untuk adu jotos. Menurut saya, kalau mau nunjukin premannya tidak bisa dalam ruangan itu. Kalaupun harus bertempurlah dengan elegan di situ. Banyak yang saya lihat mantan-mantan preman ya, Bung ya. Mereka punya dasar dari jalanan. Mereka membela orang-orang yang tertindas. Sekarang mereka bisa menjadi advokat. Kenapa? Naluri dan darah itu masih ada, ingin membela. Jadi ketika dia masuk dalam ruangan sidang, apalagi dia membawa profesi advokat, dia harus lebih elegan di situ. Tidak bisa dia semena-mena, dan itu menunjukkan arogansinya dia. Apalagi dia mencoreng sebuah citra dan juga marwah pengadilan, sangat disayangkan sekali. Jadi kembali kepada pihak mereka berdua, si Rasman dan juga Firdaus, perlu mereka mengevaluasi diri dulu. Saya rasa untuk kedepannya mungkin ada hal yang lain, jalan keluar yang lain untuk mereka. Tapi saya rasa ini sebuah terapi yang bagus buat mereka supaya tidak arogan lagi dalam ruang sidang. Demikian. Baik, seharusnya saudara Rasman dan Firdaus sebelum bas mereka dibakukan, mereka harusnya meminta maaf kepada pihak pengadilan Jakarta Utara dan juga kepada Mahkamah Agung. Gentleman lah. Jangan kemudian setelah sekarang ini bahasnya dibekukan, baru mulai menyesal. Kan begitu. Tapi pada saat sebelum dibekukan, kita lihat bersama kan. Firdaus statement sana, statement sini, kemudian soal tidak mengakui kesalahannya, malah mengatakan bahwa saya tidak sengaja, tidak tiba-tiba saya sudah di atas meja. Kan itu kan logika kan, masyarakat bisa menilai seorang yang katanya calon doktor masa mengatakan seperti itu. Harusnya dia gentleman, mereka dua itu apa, udah sampaikan bahwa memang namanya manusia udah hilang. Nah, tapi ya kalau dibilang ini nasi sudah dibubur, sudah keputusan sudah diambil oleh pihak Pengadilan Tinggi Banten dan kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Ambon.
Jadi saya rasa ini sangat sulit karena memang keputusan sudah diambil. Demikian. Juga untuk saudara Firdaus dan juga saudara Rasman butuh sebuah kebesaran hati untuk mengakui kelemahan dan kekurangan mereka. Saya rasa itu sikap gentle seorang pria. Demikian. Saja kalau dari pihak organisasi baru yang telah menerima Firdaus kemudian mereka membela, sah-sah saja. Tapi yang jelas keputusan sudah diambil oleh pihak Mahkamah Agung. Bahkan juru bicara sudah menyampaikan dengan tegas dan jelas. Ini agak sulit. Perkara mereka secara internal silakan saja, tapi ini bicara sekali lagi sebelah kata ini dasar utama untuk pengacara bersidang dalam pengadilan itu adalah berita acara sumpah. Tidak hanya KTK, kalau cuma KTK tentunya di luar pengadilan. Kira-kira begitu. Ini saya katakan akibat tindakan mereka yang tidak mencerminkan seorang pengacara yang notabene seolah-olah terkesan kayak premanisme. Akhirnya mereka mendapat sanksi selain sanksi sosial, juga organisasi sendiri dan juga dari pihak Mahkamah Agung. Karena biar bagaimanapun, pihak pengadilan tinggi mereka lah yang menerbitkan surat kita, surat berita acara sumpah tersebut. Jadi jangan dilawan. Ini kesalahan mereka sendiri karena mereka tidak kontrol, terbiasa dengan statement sana statement sini sembarangan. Akhirnya mereka lupa bahwa mereka berada di dalam ruang persidangan yang notabene itu adalah di bawah persidangan yang mereka telah tabrak. Kalau saya bilang mereka tabrak sendiri. Akibat ini ya mereka harus terima. Saya berharap Daus dan Rasman gentleman dalam menerima atau menghadapi keputusan ini. Demikian, terima kasih.